Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setioningsih Agustin dengan NIM 858867661 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu, saya akan mempresentasikan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, pendidikan nasional menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks, mulai dari transformasi metode pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, hingga tantangan etika dan penggunaan informasi. Era digital menuntut adanya redefinisi terhadap pilar-pilar pendidikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan bukan hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. 4 pilar menurut UNESCO. Dalam konteks lain, UNESCO merupakan 4 pilar pendidikan yang hingga kini masih sangat relevan, bahkan semakin penting di era digital. 1. Learning to know. Belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do. Belajar untuk melakukan. 3. Learning to be. Belajar menjadi diri sendiri. 4. Learning life together. Belajar hidup bersama. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Engarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang pertama yaitu Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan, guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Ing Matio Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat, guru tidak hanya mengejar tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa dalam proses belajar. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar siswa mandiri dan berkembang sesuai potensinya. Analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Pada era digital, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek moral, sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Relevansi dalam PAUD. 1. Pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini melalui video edukatif, permainan interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini mendukung proses belajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Pengembangan literasi digital sejak dini. PAUD dapat mengenal penggunaan teknologi secara sederhana dan bertanggung jawab. Anak belajar mengenal perangkat digital, memahami aturan penggunaannya, serta membangun kebiasaan yang sehat dalam berinteraksi dengan media digital. 3. Pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun tetap dapat ditanamkan melalui aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pendidikan karakter menjadi semakin penting karena anak terpapar sebagai informasi dari dunia digital. 4. Peran guru sebagai fasilitator. Tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga pembimbing yang membantu anak menggunakan teknologi secara positif, kreatif, dan aman sebagai tahap perkembangan. Tantangan dalam penerapan. 1. Keterbatasan akses teknologi. 2. Resiko penggunaan gawai berlebihan. 3. Rendahnya literasi digital orang tua dan guru. 4. Tantangan pembentukan karakter. 5. Peran guru menghadapi transformasi digital. Analisis kontekstual dan contoh aktual. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, orang tua dan guru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang sehat,
Jika orang tua terlalu sering bermain ponsel di depan anak-anak cenderung meniru kebiasaan tersebut. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso. Guru perlu menciptakan kegiatan belajar yang menarik sehingga anak tidak hanya bergantung pada hiburan digital, misalnya penggunaan video edukatif secara terbatas, lalu dilanjutkan dengan aktivitas bermain dan diskusi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani dapat diterapkan dengan mendampingi anak menggunakan teknologi secara aman tanpa terlalu membatasi kreativitasnya. Anak tetap diberikan kesempatan belajar dan bereksplorasi sesuai usia dengan pengawasan orang dewasa. 4. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan nasional tetap relevan dan menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Dalam konteks PAUD, pilar tersebut membantu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Melalui penerapan pendidikan yang holistik, anak tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kemampuan beradaptasi yang baik. Oleh karena itu, penggunaan pilar pendidikan nasional sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi, kesimpulannya, saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi membaca, kesenjangan akses pendidikan, penyalahgunaan teknologi digital, perundungan atau bullying, dan menurunnya karakter peserta didik. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantoro dapat menjadi solusi karena Inger Sosung Tulodo memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan, Ing Matio Mangunkarso meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, Tutwuri Handayani membentuk kemandirian kreatif dan bertanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara seimbang, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter etika digital dan kemampuan menghadapi tantangan abad ke-21. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.